Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjas Setiawan, mahasiswa UT jurusan Sistem Informasi. Pada kali ini saya akan mempraktikkan tugas 3 STSI Part 209 atau pemrograman berbasis web. Pada tugas 3 kali ini, difokuskan yaitu membuat aplikasi Vita menggunakan Vue.js, khususnya Vue Component dan Vue Template. Ya, kita review sedikit tunjuk dan juga indikator pencapaian pada tugas praktik 3 ini, dimana ya ini fokus pada framework Vue.js dan konsep Vue Component dan juga template. Kemudian berikut ada indikator capaiannya, kurang lebih sama seperti tugas 2, tapi ditambahkan menggunakan Vue Component dan template, juga pengolahan array, voucher juga masih ada, dan fungsi konvensional dan data binding, dan juga pengolahan data. Dan juga di sini kayaknya ada CRUD juga ya. Ya, untuk soal tugas 3 bisa dilihat pada panduan. Oke ya, ini bisa dilihat untuk struktur proyek pada tugas praktik 3 sebagai berikut. Ini mungkin yang akan kita gunakan sebagai referensi. Oke, selanjutnya ada beberapa catatan. Mana nama filenya menggunakan gaya kebab case, kemudian file komponen diregistrasikan dengan perintah apa, kemudian juga konsisten. Oke, dan juga routing ke halaman yang cukup step di root atau di index.html ya. Ada contohnya juga. Oke, ini ada ketentuannya di mana halaman stok belajar. Oke, selanjutnya ada fitur lagi, ada filter, ada sortir ya. Juga bisa menampilkan status stok, aman, warning, dan kosong. Juga fitur ini ya, klik, terus update, dan juga menghapus. Selanjutnya untuk halaman yang tracking dari filter, kurang lebih seperti berikut. Oke, dan juga di sini menggunakan dummy datanya pakai .json ya. Oke, di sini juga ada petunjuk pengerjaan. Oke, kita langsung saja. Di sini saya mulai dari struktur pada tugas 3 yang telah saya buat, di mana pada aset ada CSS dan di dalamnya ada style CSS, kemudian untuk image, di dalamnya ada logo, kemudian di folder data ada data bahan ajar JSON, kemudian di folder JS ini ada komponen, service, dan juga ada app dan JS. Jadi di dalam komponen ada komponennya ya, terus di bagian folder service ada API JS, dan juga template-nya ada menyesuaikan dengan komponen, dan juga yang terakhir index.html sebagai root 1 ya, satu. Ya, selanjutnya kita akan review sedikit source code-nya, mulai dari HTML berikut ya. Ini menggunakan data, kemudian fiturnya juga. Oke, kita mulai dari index.html, di mana bisa dilihat kurang lebih ini sederhana, simulasi, kemudian header, aplikasi, dan ini mainnya, dimana ada dua halaman yang akan kita uji coba pada tugas 3 ini, yaitu stok, belajar, dan juga tracking. Oke, kemudian juga mulai ya. Oke, ini untuk edit. Oke, jadi ini kita menggunakan template batch ya. Ini untuk template stock kita gunakan juga. Kemudian ini untuk tabel data stok. Ini kemudian ini untuk formulir tambah stok baru. Dan selanjutnya untuk halaman kedua yaitu template untuk
tracking DO, dan juga hasil trackingnya menggunakan Visio ya. Terusnya ini untuk form tambah status progress, dan untuk form real input delivery order baru. Ya, kurang lebih untuk indeks HTML-nya sebagai berikut. Kita lanjut ke app.js ya, kurang lebih seperti ini ya. Untuk mengambil data global dari JSON ya. Terus juga ini ada log apabila berhasil dijalankan. Kemudian kita lanjut di app modal.js, lebih sederhana juga. Nah, ini ada beberapa note fix karena sebelumnya ada mengalami error. Oke, ya. Oke, ini untuk yang di tempatnya. Oke, selanjutnya ini untuk tracking .js ya, di tracking. Oke, view komponen. Terus juga ini ada note sedikit. Oke, selanjutnya ini untuk tempatnya. Oke, menggunakan VI, Visio, progress bar. Oke, terus juga V4 ya. Oke, selanjutnya ini komputer property juga pakai. Kemudian kita lanjut nih status page, ini cuman ya sedikit tapi kita bisa lihat ya. Ini dikasih logo dikit supaya dikasih logo atau dikasih sama aja. Terus juga ini untuk tempatnya. Oke, lanjut untuk stock table.js. Ini yang mungkin lumayan panjang. Oke, untuk rootnya, untuk filtering, reset, untuk rootnya ya, read, update dan juga delete, dan juga watcher ya, 2 watcher sebagai syarat pada tugas 3. Untuk templatenya, untuk before, visual, dan two-way binding ya, data binding. Oke, form tambah baru. Oke, untuk mengambil data dari data bahan aja di JSON ya, ini saya upload aja dari tugas 3. Oke, ini kemudian untuk style.css ini kurang lebih ngikutin dari tugas 1 dan tugas 2 dan 3. Saya tambahkan sedikit-sedikit saja. Oke, kita langsung saja uji coba untuk aplikasi yang telah kita buat. Ini muncul ya, udah daftar stok bahan aja, terus ada juga fitur tambah stok baru, filtering, kondisi stok, dan juga urutkan ya. Oke, ini kita coba untuk filteringnya jalan atau tidak. Ini jalan untuk filteringnya. Oke, misalkan nih jalan, judul sending jalan ya, set, terus juga ini kurang lebih filter data, sort data berjalan dengan baik ya. Oke, misalkan kita mau nambah baru STSI 409 pemrograman berbasis web Jakarta. Lokasi Jakarta berapa tuh? R1 A5, harga satuannya 75.000, 5 tugas 3. Oke, nih misalkan ketika ditambahkan baru ini muncul ya, dan ini stoknya menipis. Selanjutnya kita pada halaman yang kedua yaitu tracking pengiriman, kurang lebih sama. Pada highlight tugas 2 cari delivery order dan juga input delivery order baru. Ini pada data dummy hanya ada 1, kita coba cari aja ya. Ini ya, sekalian saya tunjukkan sepertinya. Ini pasang watcher ya. Oke, ini
kelihatannya WhatsApp tracking untuk membuktikan. Nah, ini untuk yang di tab sebelumnya juga. Ini bisa dilihat untuk hasil trackingannya ya, terlihat jelas dan sederhana juga. Kemudian kita coba mengambil untuk input behavior baru, misalkan nimnya 99901 namanya Anjas, kemudian press ini IPA dasar tanggal hari ini ya, tambah DO. Nah, ini udah kita tambahkan, coba kita cari DO nya. Nah, ini sudah muncul nama mahasiswa, statusnya di mana, dan harga paket dan jenis paket. Dan untuk kurang lebih tracking pengiriman berjalan dengan lancar juga ya pada tugas 3 kali ini. Oke, ada tambahan juga event keyboard ya. Misalkan saya pencet escape, ini akan menghapus. Sekarang kita cari dulu escape, ini akan mereset ya. 2. Oke, ini saya escape. Ya, sedikit review pada tugas 3 kali ini, dimana untuk arsitektur dan struktur proyek tugas 3 itu sudah sesuai ya, kurang lebih penamaan, struktur, penggunaan komponen dan template. Lanjutnya untuk data binding, direktif atau array ya, filter yang menggunakan vtext, vbind untuk data binding ya. Kemudian juga untuk v-for untuk mengolah data, kemudian untuk fungsi kondisionalnya, terus juga untuk penggunaan properti, computer atau metode ya. Kemudian juga penggunaan voucher, sudah menggunakan minimal 2 voucher, terus juga formulir input dan validasi input sederhana, dan interface yang sederhana juga ya. Kurang lebih untuk tugas 3 kali ini saya rasa cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.